Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci memerlukan niat yang teguh dan usaha yang keras. Motivasi yang kuat pun diperlukan agar bisa meneguhkan niat tersebut. Masih bersama kami ada Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah. Kita tadi udah tahu bahwa Ibu sudah menjalankan ibadah haji 2 kali ya. Ada cerita khusus Bu pertama kali menunaikan ibadah haji? Saya dari awal memang mencoba untuk bisa melaksanakan ibadah haji semaksimal mungkin. Jadi meskipun waktu itu saya mendapatkan hotel yang relatif sangat dekat dengan masjid, pasti waktu kita akan sangat banyak kita pakai ke masjid. Saya rasa itu akan dilakukan oleh seluruh jamaah haji maupun jamaah umroh kalau awal ke Masjidil Haram, karena saya kebetulan masuk ke Mekah dulu gitu. Pasti akan melakukan maksimalisasi ibadah untuk bisa mendapatkan yang 100.000 kali lipat. Wah, ini memang harus diukur oleh masing-masing jamaah dengan melihat kondisi masing-masing, apalagi jikalau pemondokannya tidak dekat dengan Masjidil Haram. Karena apa? Karena ada yang kita harapkan adalah puncak hajinya itu pada saat mereka tawaf di Arafat, jangan sampai kondisinya tidak fit, sehingga semua dijaga, ritme kekhusyuan dijaga, maksimalisasi di Masjidil Haram maupun yang mau ke Raudhah dijaga, tetapi harus dilihat bahwa peaknya itu adalah ketika mereka di Arafah. Bu, kalau misalnya kita lihat bahwa kuota zaman dulu dan sekarang tuh berbeda ya. Ada nggak sih proses penantian yang cukup panjang seperti itu ketika akan beribadah haji pada awal dulu? Ya, kalau sekarang memang banyak juga keluarga saya yang baru mendaftarkan itu, kalau di Surabaya mereka nunggunya sudah 17 tahun. Nah, itu yang memungkinkan. Jadi kalau misalnya mereka yang sedang studi di luar negeri, mereka bisa menggunakan dari negara-negara di mana mereka berada. Tetapi selagi mereka mendaftarkan di Indonesia, ya memang harus menerima bagaimana lamanya mereka harus menunggu penantian itu. Mungkin kita bisa melihat dari prosentase sebetulnya saudara-saudara kita yang mungkin ada di NTT, di Papua, prosentase yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu kan berdasarkan persentase terhadap umat Islam di sana, bukan berdasarkan jumlah penduduk di sana. Nah, ini mungkin yang menjadi masukan dari banyak saudara-saudara kita umat Islam yang terutama mereka yang ada di Sulawesi Utara, mereka yang ada di NTT, mereka yang ada di Bali, mereka yang ada di Papua. Mereka berharap bahwa persentase itu atas jumlah penduduk, sama saja ketika mereka di Jawa itu persentase atas jumlah penduduk, jangan persentase atas jumlah umat Islam di sana. Jadi penantiannya juga lama sekali. Ya, baik, kita akan mengajak Ibu Khofifah untuk tahu bagaimana kondisi terkini di Madinah, Ibu ya. Sudah ada rekan kami di Madinah saat ini, Arif Budianto. Assalamualaikum, Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yaumi. Baik, Arif, kami ingin mengetahui bagaimana dengan keberangkatan jamaah yang saat ini dari Madinah menuju ke Mekah, Arif. Ya, terima kasih, Yaumi. Sebelumnya saya akan menceritakan kondisi di Madinah saat ini cukup cerah berawan, yang mana suhu berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemarin belum dan sesudah sholat maghrib, hujan gerimis berlangsung cukup lama hingga membuat cuaca di Madinah sangat sejuk. Memang beberapa hari ini di Madinah sedikit sejuk sore hari, disertai dengan angin kencang. Tidak diketahui apakah hal ini berkaitan dengan badai pasir yang pernah terjadi di Mekah dan Madinah dan Jeddah beberapa hari yang lalu. Ya, Umi, di Madinah sendiri jamaah haji berangsur-angsur sudah mulai meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah. Sudah lebih dari 50% jamaah haji Indonesia yang sudah melaksanakan arba'in di Nabawi segera menuju ke Mekah. Termasuk jamaah haji maktur yang tergabung dalam paket Al-Fat hari ini diperkirakan setelah sholat Jumat akan menuju ke Mekah. Untuk itu di sebelah saya sudah ada Kiai Haji Hamzan Rasid. Pak Kiai, persiapan apa yang harus dilakukan jamaah haji untuk berangkat ke Mekah dalam rangka mulai umroh hajinya? Ya, jadi pada hari ini jamaah Al-Fat setelah menyelesaikan arba'in, mereka akan memulai proses ibadah haji, yaitu dengan umroh pada hari ini. Karena hajinya tamattu, maka kita melaksanakan umroh lebih dahulu baru ibadah haji.
Kemudian yang dipersiapkan adalah pertama membersihkan diri, antara lain merapikan kumis, kemudian mandi ya. Kemudian setelah itu pakai pakaian ihram, dan nanti setelah Jumat mereka akan langsung menuju ke Bir Ali untuk manggil mikot, karena ikut Rasulullah ya, ketika datang dari Madinah, beliau itu mikotnya adalah dari Bir Ali. Kemudian setelah itu nanti akan menuju ke hotel di Darut Tauhid Interkontinental ya. Kemudian melaksanakan prosesi ibadah umroh, yaitu setelah ihram maka nanti melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Itu persiapan teknisnya Pak Haji. Apakah ada persiapan mental yang khusus untuk jamaah haji yang akan melakukan itu? Ya, kita senantiasa menekankan pada jamaah. Yang pertama adalah sesuai perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ibadah haji umrah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Oleh karena itu kami menekankan kepada jamaah untuk selalu mempersiapkan rohaniyahnya dengan ikhlas. Yang kedua, persiapan segi ilmu. Ya, tidak ada istidad ar-ruhi, ada istidad ilm. Di mana dalam istidad ilmu ini adalah para jamaah harus memahami tentang prosesi dan tata cara ibadah umrah. Ya, mulai dari pakai ihram di mikot ya, memulai prosesi ihram di mikot, itu diawali dengan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram ya, kemudian nanti niat, kemudian nanti perjalanan memperbaiki talbiyah ya, kemudian sampai di hotel di Makkah nanti mereka ambil air wudhu, kemudian melangsungkan tawaf, sa'i dan tahallul. Kemudian juga ada persiapan yang lain adalah istisyikhi, kesehatan harus jaga dan prima. Karena pada awal ibadah ini kan perlu fisik yang prima ya. Di samping juga istidadul mali ya, materi secukupnya ya, tetapi mereka perlu mempersiapkan barangkali diperlukan sesuatu yang memang memerlukan materi. Terima kasih Pak Kiai Hamdan Rashid. Ya, Umi, demikian tadi penjelasan dari Pak Kiai Hamdan Rashid soal persiapan untuk pergi ke Mekah dalam rangka umroh haji. Baik, terima kasih Arif Budianto melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Dan pemirsa, liputan dari Madinah yang Anda saksikan tadi terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Biro Perjalanan Haji Maktur. Masih berbincang dengan Ibu Hovifah di sini, kita ingin tahu bahwa memang di sana cuaca sedang ekstrim ya Bu ya, sekitar 45 derajat Celcius di siang hari. Kami ingin tahu pengalaman Anda sewaktu 2006 lalu menunaikan ibadah haji, seperti apa cuacanya. Tapi jangan dijawab dulu Bu, kita akan kembali bergabung di Kabar Haji namun usai jeda berikut ini.